Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bu Ayu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5, saya Nel Freddy dan teman Saya Jessica, saya Tasya, saya NIM 183. saya 160, saya 175. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, diskusi kami berkaitan dengan ujian akhir semester statistika inferensial, yaitu video tahap-tahap uji SPSS. Mari kita simak video berikut ini. Bye. Ayo di sini saya akan mempresentasikan cara tahap-tahap melakukan uji instrumen data, uji asumsi klasik, dan uji analisis linear berganda. Yang pertama akan saya tampilkan uji instrumen data. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat diandalkan untuk melakukan sebuah penelitian. Langsung saja kita lihat kuesioner dari kelompok 5. Kuesioner kelompok 5, yang pertama social support, yang kedua work-leisure balance, yang ketiga work environment, kemudian yang keempat work performance. Dan ada pertanyaan yang diajukan di kuesioner. Dan setelah itu langsung didapatkan ini hasil kuesionernya dari total 200 mahasiswa. Hasil SPSS-nya, di sini langsung kita tulis pada tabel variabel view X1A, X1B, X1C, X1D, X1E. Dan total X1, kemudian X2A, X2B, X2C, X2D, X2E, kemudian total X2, kemudian X3A, X3B, X3C, X3D, dan X3E, kemudian total X3, kemudian YA, YB, YC, YD, YE, dan total Y. Pada kolom tabel X1 kita tulis labelnya social support, kemudian total X2, kemudian labelnya kita tulis work-life balance, total X3 kita tulis labelnya work environment, kemudian total Y work performance. Ini berarti apakah variabel Y yaitu work performance dipengaruhi oleh work environment, work-life balance, dan social support. Langsung saja kita masukkan datanya di data view dan pada data mentah yang kita peroleh. Total X1 ini merupakan total dari pertambahan nilai X1A, begitu juga seterusnya. Langsung saja kita masukkan datanya, kita salin semua datanya. Kita salin, kemudian kita masukkan ke SPSS, kita pastekan di sini. Nah, ini desimalnya bisa kita hilangkan. Sudah kita hilangkan, maka di data view desimalnya sudah hilang. Kemudian kita analisis apakah data tersebut valid, analisis, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian kita pindahkan kolom X1, X1,
A sampai E. Nah, kepada kolom variabel. Kemudian beri tanda centang pada tombol person. Kemudian to valid. Kemudian klik OK. Nah, ini kita peroleh X1 A, B, C, D, E untuk social support. Begitu juga seterusnya, kita lakukan secara berulang. Analisis, correlate, bivariate. Ini jangan lupa kita reset. Kita masukkan X2A, X2B, X2C, X2D, X2E, dan total ini, begini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita peroleh. Begitu juga seterusnya. Sampai pada variabel Y. Kita reset. X3A, X3B, X3C, X3D, X3E, dan total X3. Begini. Kita klik OK. Nah, ini kita peroleh. Kemudian yang terakhir, variabel Y. Kita reset. YA, YB, YC, YD, YD, YE, dan total Y. Oke. Kemudian kita peroleh tabelnya. Nah, setelah itu, ini kita peroleh langsung saja. Diperoleh tabelnya seperti ini. Ini untuk hasil output validitas pada variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Dan kita peroleh ringkasan hasil uji validitas. Untuk menyatakan sebuah data dinyatakan valid, maka nilai hitungnya harus lebih dari 0,187 dan nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan valid. Social support pada A, B, C, D, E kita peroleh R hitungnya lebih kecil semua daripada 0,00. R hitungnya lebih dari 0,187 dan nilai signya 0 atau kurang dari 0,001 yang dimana valid. Begitu juga untuk variabel social support, work-life balance, work environment, dan work performance. Berarti data tersebut dapat dinyatakan valid dan langsung saja kita masuk ke uji yang selanjutnya, yaitu uji reabilitas. Reabilitas ini digunakan untuk melakukan jika data valid semua, gitu ya. Langsung saja uji reabilitas, masih dengan data yang sama, kemudian klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian Reliability Analysis. Kemudian, masukkan variabel X1A, X1B, X1C, X1D, X1E ke dalam tabel items tanpa total. Kemudian klik OK. Nah, ini kita peroleh reliability-nya 0,850 dari variabel X1. Mari kita cek apakah benar. Ya, betul. Betul kan?
Langsung saja kita masuk ke variabel yang selanjutnya, analyze scale reliability analysis. Jangan lupa kita riset terlebih dahulu. Kemudian X2A, B, C, D, E. Perlu diingat bahwa tidak perlu menggunakan total X2. Kita klik OK, 0,735. Begitu juga seterusnya. Analyze, scale, reliability analyze. Kemudian X, kita riset, jangan lupa kita masukkan variabel X3A, B, A, B, C, A, B, C, D, E. Oke. Kemudian selanjutnya yang variabel yang terakhir, analyze, scale, reliability analyze. Jangan lupa klik reset. Kita masukkan variabel yang terakhir, YA, YB, YC, YD, YE tanpa total Y. Masukkan, klik OK. Nah, kita peroleh. Langsung saja kita masuk. Nah, ini hasil output uji reliabilitas variabel social support, work-life balance, work environment, dan work performance. Di sini kita ringkas reliabilitas dapat dinyatakan reliable jika nilai Cochrane alpha lebih besar daripada 0,600 dan semua variabel lebih besar lebih dari 0,6. Berarti data tersebut dapat dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sama saja, kita masuk SPSS-nya dengan data yang sama juga. Langsung kita analyze, kemudian kita cari regression, kemudian cari linear. Muncul kotak dialog linear regression, masukkan item total Y ke dalam kolom dependent. Kemudian total X, 1, X2, dan X3 ke dalam kolom independen. Kemudian klik save. Kemudian kita centang kolom unstandardized. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul kolom res underscore 1. Kemudian langsung kita analyze. Step selanjutnya analyze non-parametric thesis. Kemudian legacy dialogs. Kemudian one sample KS. Kemudian masukkan variabel residual yang tadi yang sudah kita peroleh ke dalam tes variable list. Kemudian beri centang pada tes distribusi normal. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita peroleh nilai residual melalui one sample Kolmogorov-Smirnov test. Mari kita cek tabelnya. Nah, ini dengan N merupakan jumlah mengisi kuesioner yaitu 200 mahasiswa. Pada output di atas, hasil asymmetric two-tailed sebesar 0,200. Maka hasil tersebut memenuhi hasil asumsi normalitas atau data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig lebih besar daripada 0,005. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan analisis Monte Carlo. Lanjut, kita masuk ke dalam uji heteroskedasitas. Uji ini kita uji dengan analisis grafik scatter plot.
Langsung saja kita dengan data yang sama, kita klik Analyze, Regression, kita klik Linear. Kemudian muncul kotak dialog Linear Regression, kita masukkan, kita reset dulu, kita masukkan tabel ini, total Y ke dalam dependent, kemudian total X1 ke dalam kolom yang sebelah sini, X2 pun sama, X3 pun sama. Kemudian kita cari kotak plots. Kemudian kita cari SRI kepada kotak Y. Kemudian ZPRID kepada kotak X. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita peroleh hasil output uji heterokedasitas. Mari kita lihat yang sudah saya peroleh. Interpretasi dari uji ini, hasil scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitisitas. Begitu. Lanjut saja ke dalam uji multikolineritas yang akan dijelaskan oleh teman saya yang kicik. Uji multikolineritas, kita ke datanya, lalu analisis, regression, linear. Setelah itu kita masukin, ini udah total Y-nya sudah dimasukkan, lalu total X1, X2 dan sampai X3-nya kita pindahkan, lalu statistik. Setelah itu kita checklist estimate, terus covariance metric kita checklist, model fit-nya, lalu selanjutnya collinearity diagnosis. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita ke datanya. Dapat datanya, kita pindahkan ke Word. Nah, ini uji multikolineritas. Lalu interpretasinya dalam uji multikolineritas ini ada atau tidaknya adanya korelasi antar variabel dilihat dari nilai variance inflation faktornya atau VIF. Lalu yang kedua, nilai yang menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance itu besar 0,10 atau VIF-nya itu kecil 10. Yang ketiga, hasil pengujian pada data pada menunjukkan antar variabel bebas tidak terjadi multikolineritas karena pada masing-masing variabel nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, berikut ini adalah ringkasannya. Ringkasannya variabel bebas, kolineritas statis, terus keterangannya, ini ada social support, work-life balance, work environment. Nah, ini toleransinya, terus VIF-nya, ini social support adalah 0,681 toleransinya, VIF-nya 1,468, work-life balance-nya 0,845, VIF-nya 1,183. Lalu work environment-nya itu 0,68 dan VIF-nya itu 1,456. Nah, dari ketiganya ini tidak terjadi multikolinearitas. Lalu kita akan lanjut ke uji linearitas. Lalu kita lanjut ke uji linearitas, yaitu klik analisis,
analisis ya, setelah itu compare means, habis itu means, klik, lalu kita pindahkan yang total Y dulu. Kita pindahkan ke sini, lalu kita pindahkan total yang X1, lalu ini X2-nya, lalu kita pindahkan yang X3-nya. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah itu kita pindahkan data yang sudah kita dapat ini ke Word. Nah, ini tadi hasil uji linearitasnya. Nah, interpretasinya itu dasar pengambilan uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan nilai signifikan deviation from linearity atau SIG. Berdasarkan output di atas diperoleh nilai deviation from linearity SIG adalah 0,015 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear secara signifikan antara work performance X dengan variabel social support Y. Yang kedua, berdasarkan nilai signifikan linearity SIG berdasarkan output di atas diperoleh nilai linearity SIG-nya adalah kecil 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara work performance X dengan variabel social support Y. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke uji analisis regresi linear berganda. Nah, kita masuk ke SPSS-nya, ke data view, lalu ke analisis, registration, lalu kita masuk ke linear. Nah, di sini kayak seperti biasa kita masukkan total Y-nya, kita masukkan di bawahnya kita masukin total X1, X2, dan X3-nya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, data yang keluar akan seperti ini. Lalu kita masukkan ke Word. Nah, di sini uji analisis regresi linear berganda. Output bagian pertama variables entered remove-nya ini tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimaksud atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah variabel work environment, work life, dan social support sebagai prediktor. Variabel dependennya adalah work performance dan metode yang digunakan enter. Tidak ada variabel yang dihapus. Output ini jarang ditampilkan pada interpretasi baik dalam analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda. Nah, dari uji yang tadi, yaitu uji analisis regresi linear berganda tadi, didapatkan juga uji kelayakan model, yaitu uji koefisien determinasi. Interpretasinya yang pertama, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,678, yang berarti memiliki tingkat korelasi yang kuat. Yang kedua, tabel model summary juga digunakan untuk mengamati koefisien determinasi. Koefisien ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependent. Seperti pada penjelasan sebelumnya, nilai yang digunakan adalah nilai R2 sebesar 0,452 yang berarti variabel work environment, work-life balance, dan social support mampu menjelaskan sebesar 45,2%. Variasi yang terjadi dalam work performance, sementara variasi lainnya sebesar 54,8% atau 100% dikurang 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model atau penelitian ini. Yang ketiga, mean square dari regresi dan mean square dari residual dalam output SPSS di indikator ini dapat dilihat dari output bagian ketiga ANOVA berikut. Berikutnya akan dijelaskan oleh berdasarkan uji analisis regresi linear berganda yang tadi telah teman saya uji, kita mendapatkan uji ANOVA.
Nah, di sini terdapat dependent variable work performance, predictor, constant, work environment, work-life balance, social support. Dan kita mendapatkan nilai F hitung yaitu 55,700 lebih besar nilai F tabel 2,65. Kemudian nilai sig-nya adalah 0,001 lebih kecil dari nilai 0,05. Berdasarkan kedua interpretasi tersebut, maka dapat dimaknai bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama-sama atau simultan dapat menjelaskan variabel independennya. Dapat disimpulkan juga bahwa model dalam penelitian ini memiliki tingkat goodness of fit yang baik. Nah, kemudian kita juga mendapatkan data uji koefisien. Nah, dari data koefisien ini kita mendapatkan 3 hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu H01, H01 yaitu social support tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. Kemudian HA1, social support secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. Kemudian HO2, work-life balance tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. Kemudian HA1, work-life balance secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. Kemudian HO3, work environment tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. HA3, work environment secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FE USD. Nah, kemudian di sini ada kita juga mendapatkan data yaitu uji T dan uji F. Untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T-table. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi perbedaannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, HO ditolak, HA diterima. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil, ini ada lebih kecil dari T-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output koefisien, maka berikut hasil pengujian hipotesis atau interpretasinya, yaitu A. Pengaruh social support X1 terhadap work performance atau Y, berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,711 lebih besar dari nilai T-table 1,972214. Kemudian, nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita simpulkan dengan demikian dapat disimpulkan HO1 ditolak dan HA1 diterima, yaitu social support secara parsisi berpengaruh positif terhadap work performance. Dengan kata lain, semakin social support yang dimiliki oleh seorang pekerja muda, maka semakin tinggi pula work performance dalam bekerja. Kemudian yang B, yaitu work-life balance atau X2 terhadap work performance atau Y. Nah, kita dapat mengetahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,274 lebih besar dari nilai T-table 1,97214. Kemudian, nilai signifikansinya sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 0 HO2 ditolak dan HA2 diterima.
yaitu work-life balance secara parsial berpengaruh positif terhadap work performance. Dengan kata lain, semakin baik work-life balance yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, maka semakin tinggi pula work performance dalam bekerja. Yaitu kemudian yang C. Pengaruh work environment atau X3 terhadap work performance atau Y. Berdasarkan hasil olah data diketahui, yaitu nilai T hitung sebesar 7,239 lebih besar dari nilai T table 1,97214. Nah, kemudian nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa HO3 ditolak dan HA3 diterima, yaitu work environment secara parsial berpengaruh positif terhadap work performance. Dengan kata lain, semakin tinggi work environment, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar, diri mahasiswa berpengaruh positif terhadap work performance. Dengan kata lain, semakin tinggi work environment yang dimiliki oleh seorang pekerja muda, maka semakin tinggi pula work performance dalam bekerja. Kemudian, selain itu, untuk pengujian hipotesis, tabel koefisien juga mencerminkan besaran koefisien variabel pada persamaan regresi linear berganda. Pada kolom B, dapat konstan atau A adalah 5,433, sedangkan nilai social support atau B adalah 0,212. Maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,433 plus 0,212 X1 plus 0,107 X2 plus 0,405 X3. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan penambahan nilai B bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Sehingga dari persamaan berikut dapat diterjemahkan, yaitu konstanta sebesar 5,433 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai social support, work-life balance, dan work environment, maka nilai work performance adalah 3,587. Kemudian, koefisien regresi X1 sebesar 0,212 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai social support, maka nilai work performance bertambah sebesar 0,212. Kemudian, koefisien regresi X2 sebesar 0,107 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai work-life balance, maka nilai work performance bertambah sebesar 0,107. Kemudian, koefisien regresi X3 sebesar 0,405 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai work environment, maka nilai work performance bertambah 0,405. Nah, kita juga mendapatkan uji dominan. Interpretasi uji dominan itu adalah pada hasil tabel koefisien di atas, kita dapat mengetahui bahwa masing-masing variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nilai beta untuk masing-masing variabel bebas, yaitu social support sebesar 0,212, work-life balance sebesar 0,107, dan work environment sebesar 0,405. Maka nilai beta yang paling besar adalah variabel work environment, yaitu sebesar 0,405. Oleh karena itu, di dalam konteks penelitian ini, variabel work environment dapat disebut sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi work performance dalam bekerja. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Sekian video presentasi kami. Terima kasih.